Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kak Paula harap adik-adik selalu semangat dan bersuka cita di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kak Paula ditemanin sama Kak Eben. Hai Kak Eben. Juga Kak Aldo. Hai Kak Aldo. Nah adik-adik, kita mau memulainya dengan memuji Tuhan. Minggu lalu Kak Paula udah ajarin lagu ya. Yuk kita belajar lagi lagu ini. Kita angkat pujian Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong ajar kami untuk dapat bersuka cita dalam memuji Tuhan dan menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Lagunya Yesus Pokok. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, pakai gerakannya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah pokok kita jalannya. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau dengar cerita tentang seorang perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai pertengahan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami mengerti akan isi firman-Mu pagi ini. Tuhan, ajar kami duduk diam dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Pola akan ajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan, membuka Alkitabnya, dan kita belajar bersama-sama. Yuk! Adik-adik, kali ini Kak Pola mau cerita tentang seseorang yang mengasihi. Saking dia sayangnya, saking dia mengasihinya, dia mau kasih hadiah yang terbaik. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti kalau kasih hadiah nggak asal, kasih yang terbaik. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah parfum. Parfum yang sangat mahal harganya di dunia. Kenapa mahal? Ya pasti karena wanginya sangat enak dihirup, sangat semerbak. Nah, pada waktu itu juga ketika Tuhan Yesus sebelum Paskah, 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Ingat kan cerita Lazarus? Di situ diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Dan Maria yang menyediakan hidangan. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Tuhan Yesus pada saat itu adalah Lazarus. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Maria datang mengambil minyak narwastu yang mahal harganya. Semua orang tahu minyak narwastu pada saat itu adalah minyak wangi yang paling mahal. Lalu dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya. Kalau menyeka itu mengelap dengan rambutnya. Bayangkan, rambut itu adalah mahkota yang paling indah buat wanita. Jadi rambut itu seperti mahkota. Tapi dia mengelap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Bau minyak narwastu semerbak di seluruh rumah itu. Ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia gak suka. Kenapa
Maria membuang-buang minyak narwastu. Harganya itu 300 dinar. Lalu dia bilang, Tuhan, kenapa dibiarkan? Dia pemborosan, buang-buang minyak narwastu. Itu kalau dijual harganya 300 dinar. Bisa dibagiin sama orang-orang miskin yang memerlukan. Sebenarnya hal itu dikatakan karena bukan untuk Yudas Iskariot memperhatikan orang-orang miskin. Tapi karena Yudas Iskariot itu kalau dia jual minyak narwastu, untungnya bisa dipakai sama Yudas Iskariot. Tuhan Yesus berkata, biarkan dia melakukan ini karena mengingat hari penguburanku. Orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Lalu Yudas Iskariot tidak berani bertanya lagi. Belajar dari cerita tadi, kita harus ingat bahwa kalau kita ingin memberi buat Tuhan Yesus, berikan yang terbaik. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berarti kita harus rela berkorban. Berkorban waktu dan tenaga melayani Dia. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita bisa memuji Tuhan, bernyanyi, memujilah dengan baik. Memujilah dengan segenap hati. Kalau kita bisa menolong orang, kita tolong orang dengan baik. Mulai sekarang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena apa saja yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ya, oke adik-adik, ceritanya tidak Kak Paula panjangin lagi. Kak Paula harap adik-adik mengerti akan isi firman Tuhan pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti dan bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak terang. Hafalkan ya ayat hafalannya. Nah, bagaimana ceritanya minggu ini? Ya, adik-adik harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, seperti cerita di firman Tuhan pagi ini tentang seorang perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus, memberikan seluruh yang dia punya buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita hafalkan ayat hafalannya dan bersama-sama bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang sudah kami dengar tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang bisa melakukan sesuai dengan firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dadah Kak Epen, dadah Kak Aldo.